Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Salim, salah satu calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Weleri. Kali ini saya ditemani dengan Bu Astri ini, SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran sosiologi di SMA 1 Weleri. Keberadaan saya dengan Bu Astri ini kali ini akan saya coba untuk gali sebelum observasi ya, atau namanya pra observasi, hal-hal apa saja yang akan disiapkan oleh Bu Astri ini agar nanti bisa memberikan pelayanan bagi siswa agar lebih baik lagi. Bagaimana Bu Astri ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, alhamdulillah baik. Ya, siap. Ada beberapa pertanyaan Bu Astri ini, mohon izin untuk bisa nanti menjawabnya. Pertama, kira-kira Bu Astri itu nanti akan mengajar di kelas berapa, Bu? Kelas 10-4. 10-4 ya. Materi apa yang kira-kira akan Ibu ajarkan di kelas 10? Materi tentang lembaga sosial, tapi lebih spesifik kepada penyimpangan sosial. Ya, berarti tentang lembaga sosial, tapi lebih khususnya itu tentang penyimpangan ya, penyimpangan sosial. Ini materi pelajaran sosiologi ya, Bu? Ya, kemudian untuk tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai, kira-kira Bu Astri ini sudah punya gambaran kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Tujuan dari pembelajaran itu yaitu ada 3. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan peran-peran lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat supaya masyarakat itu tertib. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang dicapai ya, Bu ya, tadi yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian kira-kira dari tujuan pembelajaran itu, area pengembangan yang ingin dicapai Bu Astri itu kira-kira apa? Area pengembangan yang pertama yaitu pengetahuan. Dari pengetahuan itu siswa dapat mengetahui bahwa adanya suatu nilai dan norma yang di dalam masyarakat itu lama-kelamaan akan menjadi suatu lembaga seperti itu. Dari lembaga tersebut mereka mengetahui peran-peran dari lembaga yang ada di dalam masyarakat. Tidak hanya itu, sebelum mereka mengetahui lembaga-lembaga di dalam masyarakat, mereka mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini nanti mungkin pas waktu saya masuk kelas, pas waktu materi ya? Pas waktu di supervisi itu, pas waktu penyimpangan sosial. Itu berarti hanya satu, Bu, pengetahuan saja? Pengetahuan. Yang kedua yaitu keterampilan. Oh, ada 2. Ada ya, keterampilan. Keterampilan itu nanti anak diharapkan setelah mempelajari ini, anak itu mengetahui, kita kasih suatu masalah dan mereka mengetahui bahwa masalah seperti ini nanti penyelesaiannya atau pengendaliannya itu menggunakan yang seperti apa. Berarti saya rangkum tadi ada untuk area pengembangan yang dicapai itu ada 2, Bu ya, di pengetahuan dan keterampilan, gitu ya. Selanjutnya, Ibu, untuk rancangan pembelajaran, Ibu, kira-kira dari strateginya, kemudian modelnya dan metodenya itu akan seperti apa yang akan Ibu lakukan? Nanti untuk sesuai dengan rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu menggunakan untuk strateginya menggunakan PPL. Jadi adanya suatu masalah itu ada, terus nanti diselesaikan dengan anak-anak seperti itu, kita kasih tugas. Dan di situ saya menggunakan istilahnya tugas secara diferensiasi ya. Itu ada, mereka itu diskusi, mereka tak bagi kelompok sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah mereka diskusi, mereka bisa tanya jawab istilahnya antar kelompok berdiskusi seperti itu. Terus yang terakhir mereka adanya penugasan. Oke, baik. Kira-kira dari kegiatan belajar itu nanti kan Ibu butuh sepertinya untuk media pembelajaran. Kira-kira apa saja yang sekiranya Ibu harus siapkan atau Ibu butuhkan? Ya, nanti saya akan menyiapkan laptop untuk saya menampilkan PPT kepada anak-anak.
istilahnya sedikit materi. Tidak hanya itu, mungkin nanti saya juga mempergunakan apa namanya LKPD, anak-anak LKPD, terus pembagian kelompok seperti itu. Di media pembelajarannya nanti Bu menyiapkan kelompok, menyiapkan LCD, kemudian ya. Juga menyiapkan LKPD juga ya, ada alat-alat yang dibutuhkan, dan mungkin yang lain mungkin seperti alat tulis dan seterusnya Bu ya, untuk media pembelajarannya ya. Kemudian waktunya Bu, kira-kira kita mau melaksanakan atau itu mau melaksanakan pembelajaran untuk kelas 10-4 tadi ya, itu kapan? Itu waktunya insya Allah Rabu jam ke-3-4. Jam ke-3-4. Oke. Hari jam 3-4 Rabu. Tadi nanti saya mohon Ibu, saya mohon izin untuk pada saat Ibu mengajar di kelas 10-4, saya mohon untuk bisa mengobservasi. Kemudian juga saya mohon izin untuk mencatat kegiatan pembelajaran Ibu, nanti hal-hal yang sekiranya baik ataupun perlu ditingkatkan agar nanti bisa buat pandangan pembelajaran agar lebih baik lagi untuk pembelajaran sosiologi Ibu ya. Kemudian juga nanti saya mohon izin akan pasca observasi, setelah adanya observasi tersebut nanti saya mohon izin Bu Astri bersama saya untuk kita melakukan diskusi pasca observasi bersama dengan Ibu PP kami, seperti itu. Seperti evaluasi. Ya, evaluasi. Sebelum saya tutup Ibu, kira-kira untuk yang terakhir, apa yang dihasilkan dari percakapan ini tadi selama kita melakukan diskusi? Yang saya dapatkan berarti saya nanti pas waktu pelaksanaan observasi saya harus menyiapkan medianya, yaitu laptop, LCD ya Pak, terus mungkin LKPD tugas anak-anak, dan juga sudah di anak-anak tak suruh pembagian kelompok sesuai dengan karakter atau kondisi anaknya, pembelajaran berdiferensi. Oke Bu Astri, untuk pelaksanaan pra observasi ini saya rasa cukup. Terima kasih untuk waktunya Bu Astri. Mudah-mudahan nanti bisa saat pembelajaran kita bisa melihat antusiasme anak dan semakin baik untuk pendidikan SMA 1 Wulandari. Terima kasih. Itulah percakapan kami sama saya dengan Bu Astri, guru sosiologi SMA 1 Wulandari. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar. Terima kasih. Yang tidak berangkat dari siapa? Saya akan dulu ya. Happy Fitri Amelia. Kenapa? Baik, kenapa? Ada suratnya? Ada. Materi yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang perilaku berbagai ya. Ya. Oke, sekarang kita bahas dari penyimpangan sosial. Ya. Penyimpangan sosial. Sebelum saya menjelaskan apa itu penyimpangan sosial, berikan contoh penyimpangan sosial. LGBT. Apa itu LGBT? L G B. Apa itu LGBT? Nah, silakan Mas Desi bisa memberikan kepanjangan ya, kepanjangan dari LGBT. Apa San? Lesbian, biseksual. Lesbian, Ya. terus Gay. gay, Gay. Biseksual. biseksual, Sama transgender. sama transgender.
Ada yang bisa menyebutkan apa itu lesbian? Aku tidak. Tahu. Oh bisa, makanya saya kan berikan contoh dari lesbian. Pengertian dari lesbian itu apa? Kan? Oke, lesbian itu apa sih? Tadi Sabina menyebutkan lesbian itu saya dan Indah. Ini hanya contoh ya. Ini nggak fakta loh. Bukan real ya. Tadi teman kamu menyebutkan saya dan Indah. Maksudnya gimana? Penyimpangan seksual yang sebenarnya sesama jenis, cuman cewek sama cewek. Suka dengan sesama jenis, tapi di sini cewek sama cewek. Iya kan? Oke. Ini termasuk penyimpangan sosial kah? Ini tak bahas satu saja ya. Kalau bahas ini nanti kebanyakan. Oke, ini merupakan penyimpangan sosial yang di sini lebih menuju kepada penyimpangan seksual. Seperti itu kan? Bu, penyimpangan seksual itu apa? Ada yang bisa menyebutkan? Penyimpangan seksual itu apa? Ya, penyimpangan dulu saja, penyimpangan sosial. Ini baru satu contohnya. Contoh yang lain lagi. Apa? Contoh dari penyimpangan sosial. Mungkin kalian pernah melakukan suatu penyimpangan. Apa Mbak Farah? Pernah melakukan perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial? Mencuri. Selain mencuri itu apa sih? Mengambil yang bukan miliknya. Mengambil ya barang yang bukan Milik kita. miliknya. Tanpa izin ya. Ya. Tanpa izin. Ini termasuk mencuri. Mungkin kalian pernah diberikan suatu bukan nasihat, tapi suatu pengetahuan kepada orang tua kalian kalau mencuri itu masuk berapa? Seperti itu kan? Oke, itu contoh dari penyimpangan sosial. Dari dua contoh ini yang dimaksud dengan suatu penyimpangan itu apa? Bisa menyimpulkan dua contoh tadi ada lesbian, ada mencuri, apalagi contoh perilaku penyimpangan sosial. Terlambat masuk kelas, ya kan? Masuk penyimpang enggak? Tidak mengerjakan PR, termasuk penyimpang enggak? Apalagi menyontek, termasuk penyimpangan enggak? Ya. Oke, jadi penyimpangan sosial yaitu apa? Yang bisa menyebutkan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat ini. Ini pengertian dari penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial itu yang misalnya saya tanya satu persatu, insya pernah melakukan suatu penyimpangan sosial. Salah satunya contoh apa? Tidak sholat. Tidak sholat. Tidak sholat itu merupakan penyimpangan enggak? Karena kita sebagai warga muslim mempunyai kewajiban untuk sholat. Nah, misalnya tidak sholat itu termasuk penyimpangan. Seperti itu kan? Oke, lanjut. Dari pengertian tersebut muncul macam-macam penyimpangan sosial. Macam-macam penyimpangan sosial, yaitu ada penyimpangan primer dan ada penyimpangan sekunder.
penyimpangan sekunder. Apa itu penyimpangan primer? Saya berikan contoh dulu. Penyimpangan primer itu seperti ini. Contoh, listrik yang bulanan ya, Cak. Sekarang kan listrik ada yang pakai kuota, tapi yang bulanan. Listrik itu dibayarkan setiap tanggal 20. Tanggal 20 ini batas pembayaran listrik. Tiba-tiba seseorang tersebut membayar tanggal 25. Nah, di sini termasuk contoh penyimpangan. Contoh yang tadi penyimpangan primer. Si Fasa masuk kelas terlambat. Itu juga penyimpangan primer. Dan di sini dari dua contoh yang tadi saya sebutkan, apa itu pengertian penyimpangan primer? Ada yang bisa menunjukkan? Silakan. Jadi di sini tidak membayar listrik terlambat yang seharusnya tanggal 20 dibayarkan tanggal 25. Yang seharusnya masuk jam 7 dia masuk jam 7.15. Itu termasuk penyimpangan primer. Nah, pengertian di sini kalian bisa menyebutkan tidak apa itu penyimpangan primer? Yang di situ orang lain tidak merasa dirugikan. Iya kan? Ya. Bayar listrik tanggal 20, seharusnya tanggal 20 dibayarkan tanggal 25. Tetangganya merasa dirugikan enggak? Tidak. Orang lain merasa dirugikan enggak? Tidak. Begitu juga Fasa yang tadinya harus gerakan orang masuk kelas dari jam 7, tiba-tiba dia masuk jam 7.15. Kalian satu kelas merasa dirugikan enggak? Tidak. Yang mungkin Fasa sendiri kan? Nah, contohnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan atau memberikan suatu pengertian penyimpangan primer adalah suatu penyimpangan seseorang yang dilakukan seseorang tetapi masyarakat masih menerima ya? Masih menerima atau memberikan toleransi begitu ya? Oke, lanjut. Ada penyimpangan sekunder. Kalau penyimpangan sekunder itu kita bisa mencontohkan membunuh, korupsi, apalagi mabuk-mabukan, apalagi ya? Jadi di sini, Mas, narkoba ya, ngepil, bukan pengalaman ya, bukan, ngepil atau narkoba. Mabuk, mabuk saja bukan berlaku menyimpang. Karena apa? Kadang misalnya kayak naik bis, mabuk kan? Nah, kalau di sini mabuknya mabuk, apalagi mencuri hatimu termasuk penyimpangan enggak? Iya. Mencuri ya, mencuri tadi. Di sini mencuri, mengambil barang milik orang lain tanpa izin, itu merupakan penyimpangan sekunder. Mencuri itu berarti mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Berarti orang lain dirugikan. Itu mabuk-mabukan. Kenapa mabuk-mabukan ini merupakan penyimpangan sekunder? Karena apabila mabuk itu pembawaan sadarnya kan tidak konsentrasi kan? Ya. Mudah sekali emosi. Ini penyimpangan sekunder. Jadi pengertiannya apa? Penyimpangan sekunder. Hampir sama di sini. Kalau penyimpangan sekunder yaitu suatu penyimpangan yang dilakukan seseorang, tetapi seseorang yang apa ya? Ini suatu penyimpangan yang dilakukan seseorang yang merugikan
dari penyimpangan sosial. Sifatnya ada berapa sifat? Penyimpangan apa? Penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Oke. Sifat ya. Sifat penyimpangan sosial. Tuh, yang pertama ada penyimpangan positif, dan ada penyimpangan negatif. Maksudnya penyimpangan positif yang seperti apa? Yang memberikan dampak positif kan? Ya. Yang di situ adanya inovasi dan kreativitas. Kreativitas. Contoh, apa contohnya? Seorang wanita menjadi pilot kan? Boleh selain pilot bisa nggak? Bisa. Masinis. Apalagi? Tentara. TNI berarti ya. Apalagi? Poluan itu biasa kan? Iya. Ada polisi wanita asli ada. Itu asli ada. Tukang kayu, oke. Kalau tukang kayu banyak kan? Tukang kayu dan lain sebagainya. Di sini penyimpangan positif itu maksudnya suatu penyimpangan yang di situ lebih menuju kepada inovasi dan kreativitas seseorang. Bu, tetangga saya ada seorang wanita yang menjadi tukang tambal ban. Nah, itu dikarenakan karena apa? Itu kreativitas dia. Karena mungkin suaminya sudah meninggal dan suaminya istilahnya dulunya pekerjaannya seorang tambal ban dan dia meneruskan. Nah, ini kalau tak ada kreativitas kan supaya dia istilahnya mata pencahariannya tidak hilang. Ini yang positif. Lanjut, penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif itu hampir sama dengan penyimpangan sekunder yang di sini berdampak buruk terhadap orang lain. Contohnya apa? Tadi bisa korupsi, Bu. Selain korupsi apa lagi? Apa? Penyimpangan negatif. Saluran pelajar ya? Itu pekerjaan orang lain enggak? Enggak. Tuh. Ya, sampai sini penyimpangan sosial ada pertanyaan? Belum ada? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut pada pengendalian sosial. Pengendalian sosial, apa itu pengendalian sosial? Pengendalian sosial. Jadi adanya suatu penyimpangan, setelah adanya suatu penyimpangan, masyarakat itu dikendalikan. Pengendalian sosial. Suatu tindakan untuk menertibkan suatu tindakan atau ajakan ya untuk menertibkan para pelaku pelanggar atau orang yang menyimpang ya, orang yang menyimpang, atau dengan kata lain membangkang. Itu pengendalian sosial. Pengendalian sosial itu juga ada sifatnya. Sifat dari pengendalian sosial ada berapa? 2. Pengendalian sosial bersifat pre dulu ya. Preventif. Dan yang kedua
pengendalian sosial bersifat represif. Apa itu preventif? Suatu pengendalian sebelum terjadinya pelanggaran. Contohnya apa? Contohnya nasihat. Contoh, pas waktu kalian mau naik sepeda motor, kalian nasihati oleh orang tua kalian. Nah, Mas, kalau mau naik sepeda motor hati-hati ya, lewatnya jalur yang kiri, jangan ngebut, dan sebagainya kan? Nah, ini biasanya sebelum terjadinya pelanggaran. Jangan lupa kalau ada lampu merah, kamu harus berhenti. Nah, seperti itu kan? Itu contoh dari pengendalian. Kalian dikendalikan oleh aturan. Seperti itu. Nah, kalau represif apa? Demo kampanye. Nah, apa itu? Contohnya demo. Oke, demo. Kenapa terjadinya demo? Karena apa? Demo mungkin karena tidak sesuai dengan aturan kan? Represif setelah terjadinya pelanggaran kan? Pelanggaran. Ini yang pengendalian sosial secara represif. Contohnya kalau ini isinya nasihat, kalau ini bisa dikatakan sanksi. Maksudnya bagaimana Bu? Setelah dia melanggar ada sanksinya, maka itu disebut sebagai penyimpangan sosial yang bersifat represif. Sampai sini ada pertanyaan penyimpangan sosial dan pengendalian sosial? Ada tidak? Kalau tidak ada, yuk kita buat kegiatan ya. Silakan bentuk kelompok. 2 bangku saja, 4 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asli sama ada Maria. Biasa ya. Jangan-jangan Safina ada sesuatu sama Mei ya. Foto. Iya. Oke, nah nanti kita kasih LKPD di sini. Ini sudah ada sedikit materi yang sudah kita bawahi. Nanti tugas kalian ngapain? Tugas kalian di situ sudah ada petunjuknya. Jadi di situ ada gambar. Itu termasuk penyimpangan apa, pengendaliannya seperti apa. Gitu ya. Tulis nama kelompoknya. Tulisannya siapa aja itu belakangnya. Lagunya bisa diputar, boleh putar. Sama belakangnya ya. Oke, jangan lupa tulis kelas berapa nama kelompoknya. Anggota kelompok.
penyimpangan sekunder karena merugikan masyarakat. Pengendalian sosial yang dilakukan adalah dengan cara pengendalian represif, yaitu suatu pengendalian setelah penyimpangan terjadi, yaitu dengan memberi sanksi kepada pelajar yang terlibat tawuran. Pada gambar nomor 2 terjadi penyimpangan sosial siswa yang ingin membolos sekolah, yaitu penyimpangan primer. Karena perilaku ini tidak merugikan orang lain, yang merasa rugi adalah orang yang melakukannya. Pengendalian sosialnya berupa pengendalian represif. Suatu pengendalian setelah melakukan penyimpangan, sekolah memberikan sanksi kepada siswa yang membolos sekolah. Nah, yang pada gambar nomor 3, seseorang yang sudah melakukan dengan meminum minuman keras termasuk penyimpangan sekunder karena dapat menimbulkan keresahan yang merugikan masyarakat sekitar. Nah, pengendalian sosialnya menggunakan pengendalian represif. Suatu pengendalian setelah melakukan penyimpangan, masyarakat akan memberikan sanksi sosial seperti dikucilkan dan bisa diberi hukuman. Selanjutnya adalah gambar seorang wanita yang bekerja menjadi pengemudi ojek online. Hal tersebut adalah suatu penyimpangan positif karena berdampak positif bagi masyarakat, dirinya sendiri dan juga keluarga. Karena merupakan penyimpangan positif, maka hal tersebut tidak mendapat pengendalian. Nah, yang gambar nomor 5, seseorang yang bagian dari LGBT termasuk penyimpangan sekunder karena dapat menyeret orang lain dalam komunitas sosialnya. Nah, pengendalian sosialnya itu bersifat gabungan. Suatu pengendalian setelah melakukan penyimpangan akan dikombinasikan dan sanksi dan pengertian dan penyuluhan. Nah, sekian presentasi dari kelompok buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat teman-teman. Bacakan. Ayo yang lain. Insya Allah sudah bisa semua ya. Sudah bisa semua. Yang pertama yaitu tawuran pelajar ya. Tawuran pelajar itu termasuk penyimpangan primer. Lalu yang selanjutnya itu anak yang membolos sekolah. Maaf, tawuran pelajar termasuk penyimpangan apa? Sekunder ya, sekunder bukan primer ya. Kalau penyimpangan primer itu yang tidak merugikan orang lain. Yang nomor 2, bolos sekolah. Jadi mereka lompat pagar melihat atau ngintip itu karena dia mungkin terlambat atau bagaimana, itu bolos kan? Itu sekolahnya itu bolos, termasuk penyimpangan primer. Lanjut, itu gambar seseorang yang mungkin minum minuman keras atau mabuk-mabukan ya, termasuk penyimpangan sekunder. Yang nomor 4 termasuk penyimpangan positif ya, penyimpangan positif seorang wanita yang menjadi ojek. Dan yang terakhir itu ada lesbi dan ada gay. Oke ya, itu juga termasuk penyimpangan primer. Oke, bisa dikumpulkan. Untuk pembelajaran kali ini kita bisa menarik kesimpulan. Jadi bahwa di dalam masyarakat kita itu ada suatu penyimpangan dan juga ada pengendalian sosial. Seperti itu ya. Oke, pertemuan selanjutnya kita mungkin ulangan karena materi kita sudah selesai ya. Ulangan dari yang lembaga sosial ya semuanya. Itu jangan lupa tugasnya diselesaikan. Nanti kalian segera akan ada PSAT untuk kenaikan kelas kalian. Itu aja. Itu bisa dikumpulkan ya, dikumpulkan. Itu. Ini Mas, dikumpulkan Mas. Itu tugasnya dikumpulkan semua. Udah ya. Oke, saya cukupkan akhiri untuk pembelajaran kali ini. Yuk kita baca majalah bareng-bareng yuk. Terima kasih, sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ibu. Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita berjumpa lagi di kegiatan pasca observasi. Di sebelah saya ini ada beliau Bu, perkenalan Bu? Astri Ningsih, saya dari SMA Negeri 1 Wolari. Ya, kemarin beliau adalah yang saya observasi di kegiatan supervisi. Kemudian di sebelahnya lagi ada ibu kami, Bu PP, Bu Sri Rezeki. Terima kasih sudah berkenan hadir Bu Sri Rezeki pada kesempatan pendampingan video ini. Kemudian kegiatan ini adalah tindak lanjut dari kemarin kegiatan sebelumnya. Setelah kemarin kita melakukan observasi ya Bu ya, setelah kami melakukan observasi kepada Bu Astri ini adalah kegiatan lanjutan, yaitu kegiatan pasca observasi. Karena saya yakin banyak hal-hal yang akan ataupun yang perlu disampaikan untuk perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Baik, assalamualaikum Bu Astri. Waalaikumsalam Pak Agus. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Setelah kemarin diobservasi, Bu Astri ini masih mungkin masih banyak gambaran ya yang bisa diceritakan kepada kami untuk perbaikan seperti itu. Bisa ya? Bisa. Terima kasih Bu Astri ini. Oke, kita mulai saja untuk pasca observasi ini atau coaching ini. Saya ingin tanya dulu, kira-kira Bu, untuk obrolan kita ini, diskusi kita ini, itu mungkin punya tujuan atau harapan kira-kira nantinya hasilnya mau seperti apa dari percakapan kita ini? Kira-kira Bu Astri ini ingin punya harapan atau tujuannya itu apa? Terima kasih Pak Agus, kemarin sudah disupervisi untuk cara mengajar saya seperti itu. Saya menginginkan mungkin adanya suatu evaluasi atau penilaian setelah saya mengajar itu, kekurangan apa yang ada pas waktu saya mengajar. Artinya dari harapan ini mungkin ada dari percakapan ini ada solusi-solusi setelah pembelajaran kemarin Ibu Astri sudah melakukan gitu ya. Pembelajaran pembelajaran sudah saya laksanakan. Menurut saya itu masih banyak kekurangan karena keadaan mungkin kemarin tidak bisa memakai medianya. Oke. Saya kira-kira berarti mungkin tetap meskipun sudah didesain sedemikian rupa mungkin tetap masih ada kekurangan Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, kita masuk identifikasi itu kekurangan apa saja yang atau kendala apa saja yang Bu Astri ini hadapi ketika pembelajaran kemarin? Kendalanya yang pertama itu pas waktu saya mau masuk kelas itu, karena saya kan agak terburu-buru mungkin. Yang pertama karena itu jam ke-3.4 dan jam 1.2-nya saya ada jam ke-3.4 saya sudah mempersiapkan laptop dan sebagainya, dan mungkin ada rasa nervous Bu, mau disupervisi sama Pak Agus, ada rasa nervous mau mempersiapkan itu. Laptop sudah saya siapkan, PPT sudah saya siapkan, ternyata dari colokan laptop ke LCD itu saya mencari sudah tidak keburu lah, itu terburu-buru lah. Makanya kemarin pas waktu saya pembelajaran mungkin hanya menyampaikan informasi tulis seperti itu. Oke. Berarti kemarin belum sempat menampilkan mungkin PPT-nya ke dalam bentuk layar LCD seperti itu ya? Iya, seperti itu. Itu karena mungkin karena yang pertama terburu-buru, pikir saya itu saya sudah mempersiapkan nanti sudah ada seperti itu mau dicolokkan, ternyata LCD dengan laptop itu tidak mix gitu loh Bu. Itu kan ada yang berbeda itu loh Pak, tidak sesuai dengan itu. Jadi itu misalnya saya lakukan malah nanti jamnya habis. Mungkin solusinya besok lagi saya sudah coba. Oh gitu. Berarti mungkin langsung solusi saja ya Bu ya. Solusinya adalah mungkin Ibu karena waktunya mepet itu ya, karena juga harus disotin juga, mungkin ada nervous kemudian juga. Mungkin persiapan berarti ya Bu ya. Persiapan kira-kira bagaimana Bu untuk yang ke depan? Persiapannya mungkin sebelum saya mau masuk itu malamnya atau sebelum saya
Misalkan itu saya jam pertama sudah masuk ke kelas, mungkin saya malamnya sudah ngecek peralatan apa saja yang dipakai untuk nanti pas waktu pembelajaran seperti itu. Terutama itu memang sepele sih, apa namanya ya Pak, sing buat OTG. Itu sepele, tapi kok ternyata kalau tidak ada juga semuanya tidak bisa terjadi seperti itu. Itu salah satunya berarti itu punya permasalahan di media pembelajaran ya, artinya ada yang bermasalah ataupun belum terselesaikan. Kira-kira ada lagi nggak Bu kendala-kendala yang Bu hadapi selain dari media ini? Ada, dari alhamdulillah dari saya membagi menjadi 7 kelompok itu yang 6 kelompok semuanya bisa terjadi apa namanya diskusi. Itu ada beberapa kelompok itu bisa maju ke depan, dia mempresentasikan, tapi ada satu kelompok yang dia itu terakhir Pak, pas waktu mengumpulkan tugas itu terakhir, ini belum selesai tulis. Nah, kok belum selesai? Ya bukan yang membuat saya saja, jadi dia sendiri yang membuat, dan teman-temannya itu mungkin hanya melihat atau bercanda, tapi pas waktu ada diskusi itu, pas waktu saya awasi ikut nimbrung, tapi kok hasilnya ternyata malah dia itu paling akhir. Mas aku belum jadi, kan itu ada 5 soal berapa? Iya Bu, ini yang buat saya seperti itu. Berarti permasalahannya itu ketika diskusi itu, mohon maaf, kelompoknya berapa anak? Itu satu anak tak bagi menjadi 4 anak. Cuman seperti biasa mungkin hanya 1 atau 2 orang yang bekerja seperti itu pas waktu itu hanya satu. Ya. Akhirnya dampaknya adalah mungkin ketika pembelajaran ataupun hasil diskusi disampaikan belum sendiri seperti itu. Jadi terakhir. Kok bisa terakhir Mas? Seperti itu saya pas waktu tanya. Iya bukan saya yang membuat, hanya saya. Yang ketiganya. Ini yang dulu sebelum masuk ketiga, berarti kira-kira solusinya kira-kira apa Bu dari hal seperti itu, diskusi tapi ternyata yang pelaksanaan 1 anak atau 2 anak saja seperti itu, padahal ada 4 anak. Ada 4 anak itu padahal sudah tak bagi saya, menurut saya pembagiannya sudah cukup adil. Jadi anak-anak yang itu tidak terus anak yang anak yang istilahnya agak malas, semua itu enggak, terus sudah tak bagi menjadi kisah gerak pinter seperti itu. Mungkin karena saya bisa melihat, saya tidak tak bagi menjadi kamu tugasnya ngapain, seperti itu tidak, langsung saya bagi itu silakan, karena itu kan sudah kelompoknya sudah biasa, anaknya seperti itu sudah biasa, karena pas waktu menjadi kelompok saya sudah tak atur sedemikian rupa, nanti kamu kelompoknya ini seperti itu lah. Pas waktu saya kasih tugas seperti tugas yang kelompok itu, saya tidak membagi yuk siapa yang sebagai notulen, siapa nanti pas waktu presentasi ke depan, siapa nanti pas waktu istilahnya yang browsing atau bagaimana. Itu kesalahan saya di situ tidak memberikan job description. Mungkin Bu Astri mungkin sudah ya percaya sama anak-anak seperti ya, tapi ternyata mungkin ada 1-2 kelompok memang yang harus dibimbing seperti itu, mungkin diarahkan sebagai notulen kah, narasumber kah nantinya, ataupun sebagai yang nanti moderator dan seterusnya seperti itu ya. Itu akhirnya mungkin ada ketertinggalan, dan solusinya itu nanti akan membuatkan seperti itu. Membuatkan job description. Artinya mungkin bisa juga mengingatkan seperti itu ya Bu ya. Ada lagi Bu kendala yang Ibu hadapi kemarin ketika pembelajaran berlangsung? Cuma itu saja sih sepertinya. Mohon maaf, kemarin saya melihat kelompok mungkin di sini mungkin aktif, tapi ada salah 1-2 yang mungkin juga belum aktif seperti itu. Itu terjadi ya Bu ya? Terjadi ya, ada yang anak sangat aktif sekali, jadi dia itu pengen 1 atau 2 anak sebenarnya itu aktif, dia selalu mengungkapkan ini loh Bu, tapi yang lain cuma mendengarkan saja. Mungkin dia kurang fokusnya atau bagaimana, atau kurang bisa memahami materinya seperti itu. Kalau seperti itu terjadi sama anak, kira-kira Ibu punya gambaran apa atau solusi apa untuk kegiatan saat ini terjadi seperti itu lagi? Mungkin anak kan saya kan membahas dari penyimpangan sosial ya Pak, dari membahas penyimpangan sosial itu, misalnya anak sudah dikasih gambaran, memang saya itu tadinya sudah adanya suatu rencana nanti anak
anak udah tak kasih PPT-nya itu kan nggak ada, terus mungkin untuk lebih mereka cenderung hanya diem atau apa itu mungkin sedikit olahraga sedikit atau mungkin bikin seperti itu, anak-anak diajak untuk main sebentar seperti itu. Berarti Ibu punya solusi agar kegiatan pembelajaran tidak monoton ataupun biar semangat lagi anak-anak diberikan ice breaking gitu ya. Kemarin berarti Ibu belum melaksanakan ice breaking itu ya? Mungkin hanya 1 jam saja ya. Karena mungkin keterbatasan waktu seperti itu ya Bina. Tapi untuk ke depan mungkin ada kegiatan seperti itu ya, tambah ice breaking. Oke, kemudian saya juga kemarin melihat Ibu juga secara tidak langsung sudah menerapkan pembelajaran KSE. Kemarin ada anak yang sakit, kemudian Ibu juga mencoba untuk menanyakan, kemudian juga tapi ada satu yang mungkin belum Ibu lakukan. Itu mungkin anak-anak bisa Bu, ketika ada anak yang sakit seperti itu, kemudian diajak bareng untuk mendoakan anak yang sakit seperti itu. Itu mungkin bisa dilakukan Bu. Itu masukan saja. Kemudian dari hal-hal yang tadi kita sampaikan, ada kendala mungkin ya. Kemudian pasti ada hal-hal positif Bu yang Ibu dapat dari kegiatan pembelajaran kemarin. Kira-kira apakah ada hal positif yang Ibu dapatkan dari pembelajaran kemarin bersama anak seperti itu? Mungkin 1 atau 2 bisa disampaikan. Hal positifnya yang kaitannya dengan materi. Hal-hal positif di pembelajaran mungkin apakah ada budaya-budaya positif, Ibu sudah menerapkan mungkin kesepakatan kelas pembelajaran seperti itu. Jadi di awal mungkin sudah disampaikan pembelajaran akan kita laksanakan seperti ini, kemudian mungkin tidak diadakan mungkin membuka HP dan seterusnya, dan itu kesepakatan antara ibu dan anak. Itu mungkin sudah dilakukan? Sudah, alhamdulillah saya sudah melaksanakan, tapi mungkin bahasanya bukan kesepakatan kelas tapi kontrak belajar. Kontrak belajar. Tapi intinya sama. Jadi pas waktu masuk kelas, misalnya ada anak yang terlambat, saya tak suruh berdoa itu kalau sama itu. Saya membiasakan juga untuk misalnya kita pas waktu pembelajaran baca basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Walaupun itu berada di jam tengah-tengah ataupun jam terakhir, kita tetap melaksanakan. Artinya itu kalau dalam CGP atau guru penggerak materi itu mungkin salah satunya di kesepakatan kelas. Dan kalau ibu mungkin ya sudah melakukan itu, tapi bahasanya mungkin berbeda. Ya. Tapi nanti mudah-mudahan setelah pasti lolos CGP ya bisa sama-sama bareng ya Bu belajar ya. Jadi ada kesepakatan kelas, banyak sekali budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolahan. Kemudian rencana tidak lanjut Bu, dari hal-hal yang Ibu sudah lakukan, mungkin hal-hal yang baik, kemudian hal-hal yang mungkin menjadi kendala, kira-kira tidak lanjut ke depan Ibu akan seperti apa? Rencana tidak lanjut ke depan, saya ingin pas waktu itu tadi ya Pak, kontrak belajar itu menurut saya, atau mungkin dalam CGP namanya kesepakatan kelas ya. Itu pas waktu kesepakatan kelas itu memang saya agak monopoli, maksudnya saya sendiri yang membuat aturan, tapi saya belum menyuruh anak untuk menurut kalian seperti apa seperti itu. Anak-anak belum tak ajak untuk komunikasi. Jadi saya hanya sebagai satu suara itu dari saya seperti itu. Jadi anak nggak tak ajak. Kalau menurut kalian bagaimana seperti itu? Ya ada kesepakatan. Iya kesepakatan itu. Kemudian untuk tadi yang seperti pembelajaran yang menjadi kendala seperti media kemudian ice breaking, kemudian tadi apa lagi? Tugas kelompok apa seperti itu. Pembagian juga ya. Itu kira-kira ke depan akan dilaksanakan? Insya Allah saya laksanakan karena itu istilahnya masukan ya Pak, evaluasi buat saya nanti pembelajarannya seperti itu. Oke, yang terakhir adalah komitmen Bu ataupun tanggung jawab Ibu. Kira-kira itu hal-hal baik itu yang sudah kita bicarakan tadi, kira-kira akan dilaksanakan apa? Insya Allah saya akan melaksanakan dalam pembelajaran saya yang
istilahnya supaya anak itu jadi kita belajar itu lebih cenderung kepada anaknya, jadi terpusat pada siswanya, jadi tidak monoton terpusat pada siswanya. Jadi kita hanya misalnya proses pembelajaran yang istilahnya bareng-bareng kayak jalan nyaman ya. Nyaman. Artinya itu punya komitmen untuk melakukan hal-hal baik. Artinya itu ketika permasalahan dari yang ibu hadapi mungkin sedikit agak terurai ya. Dan ada solusinya Pak. Ya artinya memang ini mohon izin Bu, saya posisinya memang posisi sama Bu, bukan sebagai profesor yang sebagai kepala sekolah bukan, tapi memang ini sebagai tempat teman sharing gitu. Jadi untuk kebaikan pembelajaran di masa yang akan datang seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kemudian saya juga berdoa mudah-mudahan Bu Astri ini tetap semangat, tetap konsisten dalam mendidik anak-anak. Mudah-mudahan bisa salah satu tersebut atau semuanya anak menjadi anak-anak sukses yang bisa membanggakan kedua orang tuanya untuk kebaikan agama, nusa dan bangsa. Terima kasih Bu Astri ini, mohon maaf sudah mengganggu, juga Ibu Sri Rezeki sebagai PP sudah menemani saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.